iya, silakan Bu Ainun, silakan. Kok Bu Erninya belum datang tadi? Waktu Bu Ainun keluar. Iya, saya cek WA-nya dulu. Iya. Oh iya, ini sudah konfirmasi. Ini baru saja keluar dari kelas, Bu. Iya. Saya WA dulu. Saya telepon aja ya. Ini sudah mulai keluar. Halo, Bu Erni. Ini saya sudah ada di ruangannya Bu Roski, Bu nggih. Monggo Bu Erni bisa langsung ke ruangannya Bu Ros saja kalau sudah selesai dari kelas. Oh iya. Saya tunggu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Tunggu aja sebentar ya. Ya, ditunggu aja sebentar ya. Luar biasa. Permisi. Bu Erni, mari masuk. Ya, Selamat siang. Monggo, silakan duduk. Maaf ya Bu, menunggu lama. Iya, enggak apa-apa. Tadi karena ada kelas, jadi saya menunggu kelas selesai, terus kemudian ditelepon Bu Ainun tadi kalau sudah di ruangan guru, saya menuju ke sini. Iya, baik. Saya ini bersama Bu Ainun, ini mendampingi Bu Ainun iya. melakukan kos dengan Bu Erni nih. Iya. Mohon izin Bu, kali ini saya membawa Bu Ros supaya mendampingi kemampuan saya dalam melakukan coaching dengan Bu Erni. Jadi nanti biar kita semua bisa merefleksi kegiatan kita hari ini. Begitu nggih Bu? Iya, Bu. Bu. Kabarnya bagaimana? Baik, tapi kok sedikit agak kepala saya itu agak pusing sedikit gitu loh Bu. Iya. Bu Erni boleh cerita nih apa yang membuat Bu Erni sedikit apa tadi pusing ya kali ini, apa sih? Ya sebenarnya ya Bu, kalau dalam pembelajaran kelas saya mungkin baik-baik saja Bu, tapi ada sedikit ganjalan di dalam kepala saya itu ada ganjalan. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih ini Bu, lebih detailnya lagi ganjalannya apa Bu? Iya, jadi gini Bu, kita itu kan berbanyak ya Bu, ada banyak beberapa pendidik, ada banyak gitu. Saya melihat itu beberapa dari kita itu kok kurang disiplin ya Bu ya. Itu membuat, kalau saya melihat itu saya membuat apa ya, sedikit ada beban gitu loh. Kok nggak sama-sama gitu. Karena kalau bagaimana ya Bu, kita murid kita saja kita suruh disiplin, kok kita sendiri nggak disiplin kan gitu loh Bu. Jadi yang menjadi permasalahan Bu Erni kali ini adalah adanya beberapa teman yang belum bisa menerapkan disiplin gitu nggih. Iya, Sementara betul, sebagian yang lain itu sudah bisa menerapkan disiplin dan tentunya mungkin akan membuat sebuah ekosistem yang kurang berimbang ya Bu ya. Iya, betul itu Bu. Berarti tujuan kita kali ini mencari solusi ya untuk masalah Bu Erni, di mana teman-teman yang tadi kurang disiplin ini akan menjadi lebih disiplin sehingga nanti tercipta suasana yang lebih harmonis. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali itu Bu. Oke. Selama ini Bu, mohon maaf ini ya sedikit lebih mendalam. Iya. Untuk Bu Erni sendiri sudahkah menerapkan disiplin ini Bu? Sudah Bu, saya berusaha ya Bu ya. Ada disiplin waktu, ada disiplin berpakaian kan Bu ya. Oke. Itu saya sendiri itu berusaha untuk mematuhi, karena kita sebagai pegawai negara ya Bu ya. Iya. Ada aturan dari pemerintah, berdisiplin hari ini pakai seragam ini, hari Selasa pakai ini. Lah itu saya berusaha. Tapi ada loh Bu, teman-teman kita itu yang berpakaian seragam kok seenaknya sendiri. Itu membuat ya walaupun itu mungkin urusan mereka masing-masing ya Bu, tapi kok ketika saya melihat itu saya merasa terganggu gitu. Saya merasa terganggu. Kemudian yang kedua Bu, tidak hanya itu saja. Tadi disiplin berseragam itu beberapa ada yang melanggar. Kemudian yang kedua disiplin waktu Bu. Nah, kita kan tahu ya Bu, pembelajaran kita itu jam 7 kan. Itu ada loh Bu, Bapak Ibu guru kita itu datangnya lebih dari jam 7. Bahkan kelasnya itu, siswanya itu menunggu gurunya datang. Nah, itu yang membuat saya merasa, loh kok bisa-bisanya seperti itu ya, itu kok saya jadi terganggu gitu loh Bu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu membuat pemandangan yang kurang enak, membuat perasaan yang kurang enak, sehingga
nanti pada akhirnya akan terjadi, mohon maaf, mungkin bisa mengarah kepada kecemburuan sosial juga ya Bu ya, seperti iya itu. Bu. Tadi kalau dilihat dari tingkat kedisiplinannya, baik dari segi waktu atau pemakaian seragam saja sudah kelihatan mereka tidak mengikuti gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau jam kerjanya itu dimulai dari jam 7 sampai berapa gitu? Harusnya Harusnya kalau ya, jam 7 sampai jam 4. tapi mereka biasanya datang jam 7 lewatnya berapa Bu? Lewatnya itu kadang banyak, kadang bahkan ada tuh ya Bu, tapi tidak semua ya, Iya. memang ada beberapa saja. Itu hampir 1 minggu itu izinnya bisa 2 sampai 3 kali. Itu kan ya kalau dipikir-pikir itu kan wah kok begitu sekali. Kadang 7:30 baru datang, kan kasihan tuh Bu, muridnya menunggu di dalam setengah jam sendiri. Lah murid kalau tidak ada gurunya, ada gurunya saja kadang ramenya minta ampun ya Bu ya, apalagi nggak ada, wah ya kelas-kelas di sampingnya terganggu Bu. Oke, Iya. betul sekali ya. Ketika ada kondisi semacam ini, otomatis juga akan mempengaruhi pembelajaran guru-guru yang lainnya, begitu ya Bu ya. Terlebih lagi kalau nanti ada yang tidak berseragam sesuai ketentuan, takutnya nanti ada sidak juga kan Bu. Nanti semuanya bisa kena. Betul sekali ya Bu ya. Iya. Nah, terus selama ini nih, melihat kondisi seperti itu, yang sudah coba Bu Erni lakukan untuk membenahi kondisi seperti ini, sudahkah pernah Bu Erni itu melakukan komunikasi yang rutin dengan teman-teman yang tidak disiplin itu, dan bentuknya seperti apa Bu? Dulu itu pernah ya Bu ya, dulu itu pernah. Kalau kita setelah mengajar itu kan biasanya kumpul di kantor tuh Bu, ya sambil ngobrol-ngobrol santai gitu. Kita pernah, tidak hanya saya juga, tapi ada teman lain juga, itu juga membahas tentang kedisiplinan itu, berseragam. Nah kita sambil bercandaan tuh Bu, kok seragammu masih dijahit toh, belum jadi toh, kan seperti itu. Tapi terus jawabnya juga bercandaan, iya belum jadi, tapi kok sebulan 2 bulan masa nggak jadi Bu, kan gitu loh. Jadi kemudian lanjutnya lagi itu kan kita juga menanyakan ya Bu ya, loh kok ada jadi piye kan gitu. Lah terus kok itu berlangsung 1 kali 2 kali, namanya orang dewasa ya Bu, sekali 2 kali gitu kok ya nggak tersentuh hatinya gitu loh, nggak segera memperbaiki diri. Itu kan namanya teman, kalau sama teman kalau mau menegur itu kan tandanya berarti perhatian ya Bu ya. Kalau sudah nggak perhatian, dia mau berseragam mau enggak mau ini, kalau sudah cuek berarti kan sudah tidak menganggap teman mungkin ya. Tapi karena masih merasa kita itu teman, kita masih dalam lingkup satu pekerjaan yang sama, sudah menganggap seperti keluarga sendiri, kan ya dielek seperti itu Bu. Tapi kok ya nggak mempan ya Bu ya, terus kan ya gimana itu Bu? Menurut Bu Erni sendiri, dengan tadi komunikasi yang demikian, mereka tetap pada pendirian mereka, tetap, bahkan saya bisa mengatakan apa yang Ibu lakukan kan masih perlu, harus ada rencana-rencana berikutnya. Kira-kira nih setelah komunikasi itu tadi, rencana lain yang mungkin bisa Ibu lakukan ke depannya supaya kebiasaan-kebiasaan buruk ini berubah menjadi suatu kebiasaan atau pembiasaan yang baik, kira-kira apa Bu? Coba. Apa ya Bu ya? Dulu sempat ngobrol-ngobrol sama teman gitu Bu, membahas tentang itu juga, disiplin waktu dan disiplin berseragam. Itu saya dengan teman itu sempat memiliki obrolan apakah ini mungkin bisa diangkat di dalam forum ketika mengadakan supervisi. Jadi nanti yang akan memberitahu atau bukan menegur ya, kalau dewasa itu tidak menegur ya Bu ya, tapi setidaknya memantapkan tentang disiplin waktu dan juga disiplin berseragam itu mungkin oleh kepala sekolah ya Bu ya. Jadi kita mau mengusulkan itu ke dalam supervisi, mungkin ketika dibahas bersama dalam supervisi, dibahas bersama pimpinan, mungkin akan ada perlakuan yang berbeda mungkin ya dibandingkan dengan saya dan teman saya yang menegurnya kan begitu Bu. Oke, dari sini berarti nampak sekali dukungan yang Ibu butuhkan dari siapa Bu? Dari pimpinan Bu. Oke, berarti pimpinan itu Ibu anggap sebagai orang yang pertama kali harus Ibu hubungi. Maka dari itu,
kapan nih kira-kira rencana Ibu akan mengkomunikasikan hal ini dengan pimpinan, atau mungkin tadi Ibu menyampaikan kan dalam supervisi dan lain sebagainya, biasanya supervisi ini dilakukan kapan, Bu? Oh, kalau dalam sekolah kami itu supervisinya 1 minggu 1 kali, setiap hari Sabtu, Bu. Jadi setiap hari Sabtu selesai pembelajaran itu ada supervisi. Jadi semua guru-guru kumpul tuh, Bu, bersama kepala sekolah. Jadi di situ mungkin kita bisa ya, Bu, ketika acara lain-lain ya itu bisa kita sampaikan seperti itu. Kira-kira dukungan dari mana lagi yang ingin Ibu harapkan bisa membantu Ibu untuk bisa mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini terkait dengan pemakaian seragam khususnya? Selain dari kepala sekolah tentunya. Kepala sekolah, dukungan dari guru-guru juga, tentunya juga dari dinas ya, Bu ya. Kalau dinas sudah membuat aturannya. Kalau dukungan di sekitar saya ya kepala sekolah dan guru-guru itu. Jadi kita harus sama-sama sepakat nih, Bu, sepakat untuk mematuhi aturan yang berlaku itu. Seperti kalau di dalam kelas itu loh, Bu, kita membuat kesepakatan kelas mungkin ya. Jadi kita bisa membuat kesepakatan sekolah untuk guru-guru dalam berseragam. Seperti itu ya, Bu ya. Ibu sudah menemukan berbagai rencana tadi. Di antaranya apa tadi, Bu? Rencananya, Bu, satu apa tadi, Bu? Saya mau mengusulkan itu ke dalam supervisi. Saya mau usul kepada kepala sekolah ya, Bu ya, untuk menegakkan disiplin waktu dan disiplin berseragam bagi Bapak dan Ibu guru. Oke, berarti sudah ketemu nih. Ya. Tadi yang belum terpikir, sekarang jadi terpikir Ya. apa yang nanti akan Ibu lakukan. Ya. Namun kita masih punya satu permasalahan, yaitu terkait disiplin waktu. Nah, kira-kira nih rencana apa sih yang akan Ibu lakukan terkait dengan disiplin waktu ini? Untuk teman-teman biar datangnya bisa tepat waktu. Tadi Ibu menyampaikan katanya mereka kan juga punya urusan masing-masing kan? Nah, supaya nanti bisa disiplin waktu dengan tidak mengesampingkan kepentingan pribadi mereka, namun juga mengikuti tata tertib yang ada sesuai dengan jam kerja. Kira-kira nih apa, Bu? Apa ya, Bu ya? Jadi sebenarnya usul seperti disiplin seragam tadi juga bisa ya, Bu ya? Jadi lewat apa, Bu? Lewat supervisi juga, Bu. Berarti disampaikan sekaligus ketika supervisi, begitu ya, Bu ya? Iya. Oke, selama ini nih untuk mengukur indikator daripada seseorang itu datang tepat waktu, alat yang digunakan apa, Bu, di sekolah Ibu? Nah, kalau dulu itu pernah pakai absen, Bu, pakai fingerprint pernah. Terus pakai absen online. Nah, tapi karena ada sedikit hambatan dari dinas, itu diputuskan sudah tidak ada absen itu, Bu. Jadi itulah kembali ke kebiasaan semula yang tidak datang tepat waktu. Sebenarnya adanya fingerprint dan juga finger spot ya kalau tidak salah, itu bisa membuat guru-guru itu ada ya walaupun sedikit terpaksa ya, Bu, tapi itu bisa menertibkan. Tapi sekarang itu sudah tidak dipakai, jadi kembali lagi gitu, tidak ada alat untuk mengukurnya gitu loh, Bu. Oke, berarti sebetulnya dengan alat itu kan sebetulnya sedikit membantu untuk kedisiplinan waktu. Berarti menurut saya nih harus ada sesuatu yang nanti bisa sebagai kontrol agar disiplin waktu itu bisa diterapkan lagi. Sebagai gantinya kira-kira apa, Bu? Apa ya, Bu ya? Itulah, Bu. Saya sedang berpikir itu, Bu. Oke. Selama ini pengamatan terhadap teman menjadi salah satu bukti dari ketidakdisiplinan mereka ya, Bu ya? Iya. Betul sekali. Ketika mereka datang berarti tidak ada absen manual ya, Bu ya? Ada absen manual, Bu. Kita tanda tangan. Itu mencantumkan waktu atau tidak, Bu? Iya. Lah, tapi itu mungkin itu, Bu, karena absen manual itu hanya diletakkan di meja kantor, tidak ada yang menjaga. Nah, dari situ coba nih kita renungkan lagi, kalau selama ini absennya manual, tidak ada yang menjaga, otomatis mereka bisa mengisi waktu, mungkin waktunya yang sebetulnya terlambat 20 menit dibuat waktunya mungkin bisa datang lebih awal, berarti
Ibu mungkin bisa menemukan solusi nih, bagaimana cara absen manual itu agar terpantau sesuai dengan reality time-nya. Oh ya, saya jadi berpikir Bu, mungkin saya bisa usul kepada kepala sekolah ya Bu ya, agar absen manual itu walaupun diletakkan di meja kantor, tetapi ada satu guru piket yang menjaga. Jadi di situ guru yang bertugas pada hari itu menjaga, Bu Ainun nih datang jam berapa? Oh telat, jam 8 datangnya, kan otomatis tidak akan tertulis, Bu Ainun tidak akan menulis jam 7 kan ya, tetap jam 8 karena di situ ada yang menunggu begitu. Nah, Ibu sudah menemukan iya. sendiri kan apa yang Iya. akan Ibu lakukan sebagai solusi atas masalah Ibu sendiri. Saya Iya. ucapkan selamat nih Bu. Wah, Iya, akhirnya Ibu terima kasih ya hebat. Bu ya. Ibu sudah bisa melampaui tahapan demi tahapan sampai dengan Ibu bisa berpikir kritis untuk mencapai ke solusi permasalahan Ibu sendiri. Iya. Ini loh Bu yang kami harapkan untuk guru-guru kami semuanya. Iya. Jadi bisa berusaha untuk mencari solusi atas masalah-masalah mereka sendiri. Iya. Jadi tujuan daripada coaching kita pada pagi hari ini sudah tercapai nggih Bu nggih. Iya. Nah, berarti langkah-langkah yang harus dilaksanakan Ibu nanti untuk menyelesaikan masalah ini mungkin bisa kita kembali ulas ya Bu, mulai dari apa saja tadi Bu? Saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menegakkan disiplin berseragam Mulai kapan Bu? melalui supervisi ya, Ya, secepatnya Bu kalau bisa secepatnya, ya. Kemudian yang kedua, untuk disiplin waktu itu saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar buku absen manualnya dijaga oleh guru piket. Begitu ya Bu Kira ya. mulai kapan Bu? Segera juga Bu, nanti kalau Oke, sudah tahun ajaran bagus. baru Bu. Oke, bagus sekali. Ya. Berikutnya lagi, ada lagi? Mungkin itu Bu. Oke, Ya. 2 langkah besar ini akan mewakili langkah-langkah yang lainnya. Semoga dengan langkah ini harapannya nanti apa yang menjadi keinginan Ibu dan teman-teman lainnya bisa terwujud sehingga kondisinya lebih harmonis lagi. Selamat Ya. merencanakan, Ya. selamat melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah Ibu buat. Semoga nanti berhasil, dan pesan saya minta tolong nanti bisa menginformasikan ke saya terkait dengan keberhasilan ataupun perkembangan daripada tindak lanjut yang Ibu lakukan setelah proses coaching ini selesai. Oke Bu, siap. Nanti kalau sudah kembali ke satuan pendidikan saya dan saya sudah melakukan rencana-rencana yang sudah saya temukan tadi nih ya. Oke. Wah, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan apa yang menjadi beban pikiran saya ya Bu ya. Oke. Besok akan saya informasikan ke Bu Ainun bagaimana perkembangannya. Oke. Doakan ya Bu ya, Oke, semoga kita berhasil semua ya, Bu. tetap berdoa untuk Ya. kebaikan bersama Bu. Tetap semangat Ya. Bu, jangan pantang menyerah. Apabila nanti menemui kendala, nanti boleh menghubungi saya lagi. Oke, siap Oke, Bu. Zee. Ah, terima kasih sekali ya Bu ya. Sama-sama Bu, saya juga merasa senang bisa ketemu. Kita semakin sehat ya Bu kalau ketemu seperti ini ya Bu Iya. ya. Oke. Mungkin itu ya Bu ya, ini saya karena masih ada jam mengajar, jadi saya kembali lagi ke sekolah saya. Terima kasih sekali ya Bu, terima kasih sekali Bu Ros. Sama-sama Bu. Nah, terima kasih sekali karena dengan coaching ini saya bisa memiliki solusi dalam pemikiran saya selama ini, permasalahan yang ada di pikiran saya. Oke, Oke. selamat mencoba Ya. ya Bu Ge. Oke, Hati-hati, doakan ya, Bu. semangat Terima melaksanakan kasih. aktivitas Terima kasih. selanjutnya. Ya. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya. Nah, gimana Bu Ainun sudah melakukan coaching dengan Bu Erni, apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah Bu, saya lumayan bahagia Bu. Apa yang saya harapkan bisa dicapai oleh coach saya, Bu Erni itu tadi, akhirnya bisa terwujud Bu. Saya bahagia sekali Bu. Bagus itu Bu. Lah, terus tadi kan ada kompetensi yang ingin ditingkatkan. Nah, tadi sudah dilakukan apa belum itu tadi apa yang ingin ditingkatkan tadi di Tadi kompetensinya tadi kan aktif Saya mendengarkan dan ya kayaknya ya Bu. Ya. berharap bisa mengembangkan kompetensi aktif mendengarkan. Hmm. Kalau tadi melihat hasilnya Bu Erni bisa memecahkan permasalahannya, saya rasa saya sudah bisa mendengarkan secara aktif Bu, karena Iya. saya tadi bisa juga untuk bisa menggali pertanyaan sehingga sampai ke solusi itu tadi. Iya, tadi Bu Edi sudah menyampaikan permasalahannya dan sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang
menjadi permasalahan Bu Eni luar biasa ya dari coaching ini ya, kita Terima bisa kasih, Bu. bersama-sama untuk Iya. memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coaching kita ya. Ya, terima Baik. kasih Bu. Sama-sama. Sudah mengamati, sudah mendampingi sampai dengan proses sekian. Menurut Ibu sendiri tadi saya bagaimana? Wah, Bu? sudah bagus Bu Eni. Saat ini Bu Eni sudah benar-benar totalitas ya, sudah mindfulness dengan Bu Eni, dan tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Eni, sehingga apa yang disampaikan Bu Eni itu saya yakin mewakili dari permasalahan yang dihadapi oleh kita sama guru, dan dari Bu Eni sudah kita dapatkan banyak sekali informasi yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Luar biasa Bu Eni, semoga nanti Bu Eni, Bu Ainun dan kita juga bisa bertemu kembali dalam acara ya seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini, sehingga nanti kedepannya bisa mendidik putra-putri kita yang menjadi putra-putri yang berguna bagi nusa dan bangsa kita ya Bu. Amin. Demikian juga harapan saya Bu. Terima kasih sekali Iya, loh Bu. Ini sama-sama. saya terbantu sekali Iya, Bu. terima Mohon maaf kasih ini juga. banyak mengganggu waktu Ibu Iya, ini. sama-sama. Saya langsung mohon pamit undur diri ya Bu. Ya, Baik. soalnya ini tadi juga janjian dengan Pak Abraham tadi Bu. Nggih, monggo Nggih. terima kasih Bu Nggih, Ainun. mohon dari pamit, Nggih, Bu. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi